Di sini termasuk pariwisata bule, jadi banyak yang main-main ke sawah. Umur 5 hari sampai 10 hari baru segini aja Udah. kuning, waduh sudah kepalanya pusing, serai so piye-piye le mikir, wah kudu kepiye iki. Soalnya Cabut eman-eman, dipertahankan nggak berhasil, hanya cuman pusing, biaya sudah keluar, wah pokoknya pusing aja itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanda Aditya pada channel Halbanero Official. Kali ini kita akan wawancara dengan Bapak Danang yang berasal dari Harjo Binangun, Pakem, Sleman, yang sudah menanam cabai yang viral dari kami, yaitu OR Tavi. Mungkin beliau ini belum merasakan panennya, namun kita ini sudah di fase generatif, namun belum ke sampai matangnya. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa disimak video hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat teman-teman semua. Kita akan langsung masuk ke sesi wawancara. Jadi monggo Bapak buat memperkenalkan diri, nama, alamat, umur, boleh, asal, monggo. Oke, baik, terima kasih untuk rekan-rekan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang, untuk usia saya sekitar 48 tahun, asal saya Pakem. Kebetulan orang tua juga dari mbah-mbah saya asli sini semua. Lahan yang saya tanam ini kebetulan ada orang baik sebelah yang rumahnya bagus itu percaya kepada saya untuk sekedar membersihkan sekitarnya saja. Dan mengelola ini betul Pak ya? Ya. Nah, jadi langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu Bapak ini tahu si OR Tavi ini dari mana gitu Pak? Waktu pertama kali. Oke, baik. Pertama kali saya itu sekitar bulan Februari, saya akan main ke kios pertanian. Kebetulan mungkin Gusti Allah juga memberikan jalan kepada saya. Pas main ke kios pertanian, saya kebetulan ketemu sama temen yang juga baru kenal. Kebetulan mungkin juga pernah mengamati saya bertani. Kemudian saya ditawari, Mas, gelem nandur sampel po. Rapopo, saya kan orangnya percaya diri. Iya. Modelnya saya orang percaya diri. Orang menawarkan pasti ada sesuatu yang Baik di dalamnya. baik di dalamnya, dan saya harus belajar untuk itu. Sistemnya saya pasti ini pasti ada sesuatu. Dengan penawaran, Mas, ini antivirus pertama kali di Sleman. Oke, kalau memang itu antivirus saya siap. Saya jawabannya seperti itu ke teman saya yang kebetulan dari Halbanero yang biasa main di kios tersebut. Jadi ditawari sampel, kemudian panjenengan mau dan ditanam di sini betul Pak ya? Ya. Nah, jadi sebelum lanjut lagi, nah ini untuk tanah ini Pak ya, waktu sebelum penanaman, nah ini tanah itu tanah baru atau tanah janda lah sebutannya, tanah bekas tanaman sebelumnya gitu, tanpa olah tanah. Baik, untuk tanah ini sudah saya tanami kalau tidak salah sudah 4 kali. 4 kali tanaman. Kebetulan dengan varietas yang lama itu mengalami sangat sulit karena memang di wilayah Sleman ini untuk serangan virus kuning itu sangat luar biasa. Makanya ketika ada teman dari Halbanero menawarkan, saya langsung oke, siap, dengan syarat yaitu lahannya harus yang bekas, Mas. Oh, bisa dicek, Mas, lahan saya. Bisa ditanyakan lingkungan sekitar. Lahan ini bekas, begitu. Jadi ini dulu itu olah tanah terakhir berarti 4 kali sebelum tanaman ini Pak ya. Ini tanaman kelima di lahan ini. Jadi setelah olah tanah baru tanaman pertama, kedua, ketiga, keempat, baru kelima ini. Kelima ini. Nah, sebelumnya tanamannya itu apa Pak? Apa cabai juga?
Semua cabai, Pak. Jadi selama 4 kali itu 4-4-nya juga cabai. Cabai. Namun memang belum dapat rezeki ya, belum berhasil gitu Pak ya. Kebetulan saya bertaninya pasti begini, harus belajar. Iya. Tapi kebetulan ya belum mengalami keberuntungan. Belum rezekinya ya. Jadi dulu itu waktu masih terlalu lama kalau dibahas juga Pak ya. Olah lahannya itu udah 4 kali musim tanam kan berarti Pak. 4 kali musim tanam. Sampai sekarang baru. Nah ini berarti waktu di lahan ini sebelumnya itu ada penambahan pupuk organik nggak Pak waktu di dasaran lahannya gitu? Pupuk Kebetulan. dasarnya. Nggih. Kebetulan saya selama bertani itu awal-awal dulu memang Iya. saya pakai organik. Dalam arti ada apa? Kohe-kohean lah. Ya pasti pakai kohe-kohean. Setelah pengalaman-pengalaman yang saya lalui itu saya sudah mulai mengurangi hanya sekitar pemakaian hanya 30% sampai 40% karena mengingat kalau musim penghujan pasti berisiko kelayuan, Pak. Ya betul. Kelayuan yang sangat merugikan petani. Ya. Itu Resiko kohe itu kan kalau lihat visual kan memang ini udah matang, tapi kan secara genetik apakah ini udah memang benar-benar matang kan bisa nggak tahu kan Pak ya. Ya. Akhirnya kalau terlalu banyak aplikasinya ya itu lagi balik lagi beresiko ke layu-layuan tadi. Ya pasti. Apalagi kalau apesnya karena musim hujan yang nggak reda-reda ya pasti 2 hari setelah musim hujan udah habis pasti. Tapi berarti sebelum si OR ini kan cabai. Ya cabai 4 kali. Bongkar. Nah itu berarti nggak pakai pupuk dasar Pak, apa pakai kohe tapi 30% tadi. Kalau yang ini kebetulan saya orangnya agak ini mungkin menurut istri saya atau keluarga saya itu agak kreatif. Jadi saya ngumpulin air cucian beras. Oh ya. Kemudian saya Air leri. ya, beli air kelapa. Nanti saya masukkan ke Dream. bukan galon air mineral ya. itu. Nanti untuk pengocoran di sebelum pengolahan yang penumpuan ini. Jadi bikin bedeng ini. Jadi cuma disiram pakai campuran air tadi. Cairan tadi yang sudah saya fermentasi sekitar 4 bulan. Tapi itu 4 bulan berarti Pak. Iya. Berarti memang sebelum OR ini ada, jenengan itu sudah siap. Sudah, saya pasti kalau sudah umur segini, saya sudah bikin. Oh, berarti buat selanjutnya itu Iya, udah ada saya lagi. Sudah bikin, ya pasti. Tapi berarti itu kan cuma air leri, terus air cucian beras, Cucian beras, terus ada apa lagi Pak? sama molase, Sama molase, sama E4, E4, itu aja. udah itu aja. Iya. Ditaruh di bak, ditaruh di galon. Galon lem mineral atau apa gitu. Tapi diaduk tiap hari Pak? Apa enggak? Setiap pagi saya Dibuka. buka atau kalau sore. Kalau enggak ya pasti Meledak? bisa meledak. Pernah meledak sekali. Pasti pernah. Teman saya juga gitu. Lupa nggak dibuka akhirnya 3 meledak. hari tidak dibuka itu Pasti. saya ditanya keluarga ngopo. Nggak ngopo. Kayak mercon Pak ya. Ya. Jadi cuma diaplikasikan udah siap seperti itu Pak ya, karena memang tanah kalau nggak dikasih bahan-bahan organik tuh nanti takutnya memang soalnya kita lihat ini tadi kan di tanah ini kan ini nggak mungkin nggak pakai organik soalnya dipencet empuk sampai dalam tuh masih empuk. Ini bukan empuk karena air Pak ya, tapi memang karena tanahnya itu masih subur, terlihat kan Pak, basahnya itu terlihat, terasa juga. Dan lumut-lumut juga tumbuh gitu, bukan kayak gumpalan-gumpalan yang menempel di tanah itu. Terus setelah penggunaan pupuk, kita bilangnya pupuk organik Pak ya, karena memang terlihatnya seperti pupuk tadi. Terus kemudian bedengan dibentuk Pak ya. Ini ukuran berapa kalau bedengan Pak? Ini sekitar 1 meter. 1 meter aja. Terus kemudian jarak tanam si OR ini berapa? Antara jaraknya itu 50 cm. 50 cm, tapi untuk ini kami bikin 2 lubang karena satu kalau musim penghujan kita untuk kocor atau tabur pupuk, tapi karena ini musim kemarau kita berani 2 lubang ini kita tanam semua. Jadi sebenarnya kan jaraknya 50 yang
2 lubang, 1 lubang buat tanaman, 1 lubang buat kocor. Ya, gitu. Tapi karena ini musim kemarau ya dimaksimalkan aja. Dua-duanya dikasih tanaman gitu Pak ya. Kebetulan ini kalau kalau di sini, kalau ini saya musim kemarau seperti ini, bedengannya tidak tinggi Pak. Ini hitungannya tidak tinggi nih. Iya ini tidak tinggi. Tapi kalau ini nanti musim penghujan, tanaman musim penghujan, ini kita dalamkan lagi sekitar ya hampir 40 cm. Oh, berarti Ini masih bisa Jadi saya aman di tanaman. Tidak tergenang air. Ya. Kalau seperti ini kita butuh tanah itu tidak terlalu dalam. Cukup segini saja, segini Ya. itu sudah merambah. Ya. Gitu. Tapi kalau musim penghujan, ini kita turunkan 30 cm. Ini kita naikkan ke sana jadi agak tinggi. Agak tinggi. Ya, bedengannya. Aliran airnya dalam, bedengannya tanahnya dinaikkan ke bedengan. Ya. Jadi lebih tinggi Lebih lagi. tinggi. Ini biasanya lebih kalau saya lihat dari jenis ini tinggi ya. Iya, masih tinggi ya. Beda dengan varietas yang lainnya. Ini tanpa semacam CPT atau apa yang orang-orang bilang itu harus digunakan biar tinggi. Tinggi ini tidak terlalu banyak CPT udah tinggi menurut saya. Iya. Nah itu balik lagi berarti setelah pembuatan bedengan selesai, pemasangan mulsa, kemudian penanaman, setelah itu pemupukan ini Pak. Jadi pemupukan sampai ini kan sekarang umur berapa tanaman Pak? Ini Kurang lebih. umurnya saya pastikan, saya apal betul, ini 61 hari. Berarti tanamnya di bulan Mei. Tanggal 9 Mei. 9 Mei tanam sampai sekarang 10 Juli ini berarti sekitar 61 hari. 61 hari. Nah, selama 61 hari ini pemupukannya udah berapa kali dan pakainya apa aja gitu Pak? Metodenya juga pakai tugal apa kocor aja? Ya, untuk hari pertama saya tanam, itu saya langsung pakai asam humat sama asam amino. Jadi untuk asam humat untuk tidak mengalami istilahnya kayak spot. Yeah. Kalau asam amino biar tidak stres. Itu langsung saya untuk pengocoran pertama. Jadi nggak pakai pupuk urea, NPK. Jadi pemupukan pertama itu hanya pakai asam amino dan asam humat. Ya, setelah 5 hari itu saya baru pakai saya menyebutkan merek. Gak apa-apa. Vertijos. Iya. Itu di hari ke-5, hari ke-10 sama hari ke-15. Berarti di 5 hari sekali hanya pakai Vertipos saja. Vertijos. Hanya pakai Vertijos di 5 hari setelah aplikasi asam humat tadi. Jadi Ya. di 5, 10 dan 15. Ya. Asam humatnya berhenti. Asam humatnya di hari ke-20. Oh, jadi selama itu jadi 5, 10, 15 hari tadi hanya pakai Vertijos saja. Vertijos. Nggak pakai yang lain. Enggak lagi lain. Sama asam amino. Sama asam amino. Ya, jadi dua itu. Dua itu diikutkan terus selama 5 hari, 10 hari, 15 hari. Oh, jadi pemupukan pertama hanya asam humat dan asam amino. Ya. Kemudian setelah itu 5 hari setelahnya itu jadi Vertijos dan juga asam amino aja. Sama juga di hari ke-10. 10 Di hari 15 juga sama. nggih. Habis itu pemupukannya lanjutnya hari ke-20. hari ke-20 pakainya apa aja? Saya pupuknya pakai kalsium yang karbonat Iya. itu per 20 liter air itu saya kasih 1 gelas 250 ml. Oh ya, yang gelas aqua itu ya? Aqua Ya, 225 kalau 220 kalau nggak salah. itu NPK 1616 itu juga sama satu Cup itu 1 gelas. ya. Kemudian asam humatnya kita kasih 3 sendok per 20 liter air. Asam aminonya berhenti. Asam amino Berhenti dulu. berhenti. Jadi Saya nggak berani karena waktu itu masih ada sedikit hujan. oh ya di bulan 5 6 awal tuh masih ada Ada hujan. kalau di sini. Ya. Kalau di Kediri enggak. Jadi setelah hari ke-20 pemupukannya pakai itu tadi, Ya. kemudian selanjutnya pemupukan selanjutnya. Apakah masih sama? Masih sama. Sampai Sama persis. sama dan dosisnya juga nggak dirubah. Dosisnya
di hari ke-30 2 gelas Oh, dinaikkan. dinaikkan 2 gelas. Jadi masing-masing itu dinaikkan 2 gelas Per terus 20 liter. per 20 liter air kan. Terus kemudian asam umbanya juga ikut dinaikkan apa? Sama. Jadi semua naik 2 kali lipat doanya Pak ya. Jadi Hanya NPK-nya saja yang naik. oh, yang 2 enggak? Enggak. Enggak, oke. Habis itu berarti pemupukan di usia ke 30 ke atas. Ya, 30 ke atas di hari ke-40 berarti. Hari 40 itu masih sama atau udah berubah lagi pupuknya? Itu sama. Sama di umur 30. Di hari ke-40 kan udah mulai pecah pang namun Iya. belum muncul bunga. Iya. Ada pun di bunga pertama. Iya. Itu pupuknya Sama. masih sama Sama juga. juga. Jadi nggak terlalu banyak berbagai macam pupuk yang digunakan. Tidak. Namun hanya main dosisnya aja. Ya, karena melihat ini harga pupuk itu mahal. Itu loh yang Ya, sebagai petani itu sebagai pertimbangan juga. memang. Jadi pupuk semakin mahal, nah harus berpikir. Tapi Bapak sudah melakukan salah satu kegiatan yang meringankan, yaitu pembuatan POC tadi gitu loh. Jadi itu sebaiknya kalau saran saya Pak ya, nggak apa-apa kok diaplikasikan ketika udah fase generatif atau vegetatif, itu juga nggak ada masalah. Ya karena organik tadi gitu loh. Jadi sinkron dengan penggunaan asam humatnya. Jadi ibaratnya makan dan minum lah, terbantu. Kedua belah pihak ini terbantu. Terus berarti pemupukan sampai usia 60 juga masih sama, cuma kita bermain di dosis saja Pak ya. Oke, 2 hari yang lalu masih sama. 2 hari yang lalu masih sama juga penggunaan pupuknya, dan sampai sekarang masih asam humat terus berarti Pak? Masih asam humat. Di hari ke-60 masih pakai asam humat juga. Tapi itu rencana, kan ini udah masuk ke generatif. Kedepannya itu penggunaan pupuknya mau dirubah atau masih sama gitu Pak? Kita lihat dulu perkembangan bunganya seperti apa. Kalau Iya. rencana saya biar ini bunga ini jadi buah, Iya. kemudian saya ingin membesarkan buah, kemungkinan saya nanti pakai pupuk yang bisa untuk membesarkan, Oh. baik di tanah maupun untuk semprot. Berarti 2 kali nanti Pak ya, atas dan bawah. Iya, pasti. Jadi supaya tujuannya memang ke depannya berarti nitrogennya agak dikurangi. Nitrogen dikurangi. Jadi fosfor dan kaliumnya dan kalsium akan dinaikkan. Iya, pasti itu. Tapi itu untuk ke depannya Pak ya, melihat kondisi tanaman juga kan Pak. Besok pagi rencana Besok pagi sudah langsung mulai. besok pagi udah langsung pemupukan. Udah bukan, ini pemupukan yang atas. Yo, yang semprot aja. kalium itu nanti untuk atas. Nah, tapi selama ini pemupukannya itu masih dikocor apa ditugal Pak? Kalau panjenengan bikinnya? Karena hujannya juga sudah berkurang, Iya. saya main kocor terus. Langsung main kocor Iya. terus Pak ya? Kecuali musim hujan, pasti saya tugal. Oh, melihat, oh iya. Tapi kan ini musim juga nggak tentu kan Pak. Iya. Kadang hujan Iya. tiba-tiba, kadang enggak tiba-tiba, kadang panas panjang, kadang tiba-tiba sehari hujan deras gitu. Iya. Tapi ada antisipasi nggak Pak kalau menyikapi sih cuaca yang nggak menentu seperti ini gitu? Untuk menyikapi, saya lihat hujannya dulu. Kalau orang Jawa itu ya, wah itu hujan berkah ya sudah. Tapi kalau terus menerus lah, baru kita ada tindakan. Antisipasi. Kalau hujan cuman sekali 2 kali itu di musim kemarau, saya kira itu pupuk. Oh ya. Tapi kalau musim hujan kita sudah sistem penanaman musim penghujan. Ini masih sistem penanaman musim kemarau seperti ini. Jadi, oh ya, memang dibikin mudah kalau orang Jawa Pak ya. Iya. Kalau hujannya sekali 2 kali anggap pupuk lah. Tapi kalau berterus-terusan, nah itu baru lain, itu lah, itu sudah lain cerita. Karena saya siang harus kerja, sore juga habis kerja saya harus ini. Tapi kadang hanya melayani orang yang tanya. Saking seringnya Pak. Ya saya sambil nyemprot gitu yo karo mangsuli yo karo kasih jawaban. Sorry yo Mas, karo yo Mas ndak selak ya itu seperti itu. Biasanya saya seperti itu.